Dampak pembakaran bahan bakar dalam kehidupan dan cara mengatasinya. Pembakaran minyak bumi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pembakaran sempurna, dan yang kedua, pembakaran tidak sempurna. 1. Pembakaran sempurna. Hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan air. Jika bahan bakar mengandung nitrogen, sulfur, besi, maka pembakaran sempurna akan menghasilkan nitrogen dioksida, sulfur dioksida. Dan yang kedua, pembakaran tidak sempurna. Hidrokarbon akan bereaksi dengan oksigen membentuk gas karbon monoksida dan air, serta beberapa senyawa lainnya seperti nitrogen dioksida. Dampak pembakaran minyak bumi. 1. Pencemaran udara. 2. Hujan asam. 3. Efek rumah kaca. 4. Pencemaran air. 5. Kerusakan tanah. Berikut penjelasan pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan, berupa penurunan kualitas udara karena masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam udara atau atmosfer bumi. Unsur-unsur berbahaya yang masuk ke dalam atmosfer bumi tersebut bisa berupa karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, oksida nitrogen NO dan NO2, oksida belerang SO2 dan SO3. Proses terjadinya hujan asam adalah gas dari asap kendaraan bermotor dan asap pabrik mengandung gas SO2 dan NO2 yang akan membentuk gas SO3. Lalu gas SO3 akan bereaksi dengan air membentuk asam sulfat H2SO4. Asam sulfat akan larut dalam air hujan dan membentuk hujan asam. Akibatnya dapat mempercepat proses karatan logam, kerusakan bangunan yang memakai batu marmer, dapat menurunkan kesuburan tanah, mencemari air tawar, dan meracuni ikan. Terjadinya efek rumah kaca. 1. Panas matahari sebagian diserap oleh bumi dan memanasinya. Kedua, panas matahari sebagian dipantulkan oleh atmosfer. Ketiga, panas matahari sebagian dipantulkan kembali oleh bumi dan diteruskan oleh atmosfer. Keempat, panas matahari sebagian diserap oleh gas rumah kaca sehingga menahan panas keluar dari atmosfer. Akibatnya suhu bumi makin meningkat. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat. Secara umum, sumber-sumber pencemaran air adalah 1. Limbah industri seperti bahan kimia baik cair ataupun padat, sisa-sisa bahan bakar, tumpahan minyak dan oli. 2. Penggunaan lahan hijau atau hutan akibat perumahan bangunan. 3. Limbah pertanian seperti pembakaran lahan, pestisida. 4. Limbah pengolahan kayu. 5. Penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan. 6. Rumah tangga seperti limbah cair seperti sisa mandi, sampah padatan seperti plastik. Kerusakan tanah merupakan peristiwa hilangnya unsur-unsur hara tanah atau ketidakmampuan tanah untuk berproduktif seperti semula. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan tanah menjadi rusak. 1. Teknik budidaya tanah yang salah. 2. Adanya pembukaan lahan hutan tanpa adanya suatu perencanaan yang matang. 3. Melakukan pertanian tanpa mengikuti aturan yang berlaku. 4. Aktivitas penambangan tanpa adanya reklamasi. 5. Adanya pembuangan zat beracun ke dalam tanah. 6. Adanya pengikisan tanah oleh angin ataupun air. 7. Terjadinya lahan kritis seperti kerusakan hutan dan adanya kegiatan penambangan. Cara mengatasinya. 1. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara dan menggantinya sumber energi alternatif. 2. Membatasi penggunaan kendaraan bermotor. 3. Menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan. 4. Memberlakukan uji emisi bagi kendaraan serta membersihkan gas sisa pembakaran bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor dengan menggunakan konverter. 5. Menempatkan industri di kawasan yang jauh dari pemukiman dan mewajibkan penggunaan cerobong asap yang tinggi serta memasang saringan gas pada cerobong pabrik.
6. Mengadakan reboisasi dan penghijauan, terutama di daerah perkotaan yang bisa menyerap polutan seperti angsana.